Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari website yang sudah kami buat. Yang pertama, kami menggunakan library Bootstrap dan Ajax. Di sini ada folder Ajax, ada CSS, database. Export ini adalah laporan yang nanti akan bisa disimpan untuk pemasukan dan pengeluaran. Di sini ada folder font, folder function, fungsi-fungsi query. Lalu di sini ada folder image, gambar yang kami gunakan di website kami. Lalu ada library-nya, Bootstrap. Dan di sini ada program hitam. Saya akan menjelaskan tentang Ajax, JavaScript yang pertama dan pencarian pemasukan. Pencarian pemasukan ini dilakukan ketika pengguna mencari ID keyword di pencarian pemasukan, maka event yang kami gunakan adalah pay-up, yang ketika pengguna selesai mengetik dan melepas tombol keywordnya, akan terjadi event pay-up. Maka akan dijalankan fungsi berikut, muncul pesan oke cari, lalu diambil nilai dari keyword, username dan filter, lalu diambil nilai Ajax cari masuk dari atas ini, dan nanti hasil dari ini akan ditampilkan di class tampil ini. Lalu yang kedua ada pencarian pengeluaran. Untuk caranya sama, ada pencarian pemasukan, lalu ada delete pemasukan. Saat elemen dari class delete ini diklik, eventnya klik, maka akan dijalankan fungsi berikut. Diambil nilai dari filter, username, this ini ketika nilai atau datanya itu diklik, yang lalu disimpan di variabel elemen, lalu disimpan di variabel ID, yaitu info. Lalu setelah diklik nilai yang akan di-delete, akan muncul alat atau pesan peringatan dengan keterangan yang ingin menghapus data. Lalu jika pengguna ingin menghapus data dan mengklik OK, maka fungsi Ajax ini akan dijalankan dengan tipe post mengambil data dari function delete pemasukan yang tadi telah diberi. Untuk data ini, info yang akan mau dihapus yang diklik tadi this. Lalu jika sukses, load Ajax sampai pemasukan yang ini akan ditampilkan di class tampil ini. Lalu untuk delete pengeluaran, caranya sama dengan delete pemasukan. Lalu ada filter pemasukan. Filter pemasukan ini sama seperti pencarian pemasukan. Bedanya ini eventnya itu. Filter pengeluaran sama dengan filter pemasukan. Lalu laporan, ketika elemen dari kelas laporan diklik, maka akan dijalankan fungsi berikut. Diambil jenis laporannya, awal, tanggal awalnya, lalu tanggal akhir, dan username dari semula. Setelah semua itu diambil, maka akan ditampilkan di kelas tampil. Lalu untuk penambahan pemasukan, ketika elemen dari kelas tambahin diklik, maka fungsi berikut akan dijalankan. Diambillah tanggal tambah, keterangan tambah, sumber tambah, jumlah tambah, dan username sibuk. Lalu jika keterangan itu kosong, maka akan muncul alat atau pesan peringatan dengan pesan keterangan tidak boleh kosong. Jika jumlah kosong, maka muncul pesan peringatan jumlah harus diisi. Lalu jika jumlah dan keterangan itu tidak kosong, maka akan dijalankan fungsi berikut. Ajax tipenya post mengambil nilai dari function tambah pemasukan. Data yang diambil itu tanggal, keterangan sumber, jumlah, dan username yang seperti di atas ini. Lalu jika sudah sukses, maka akan ditampilkan tambahin, tampil username, keterangan tambah, sumber tambah, dan jumlah tambah. Lalu akan muncul pesan oke. Lalu semua itu akan muncul di tambahin juga. Lalu untuk penambahan pengeluaran, caranya sama dengan penambahan pemasukan. Lalu untuk update pemasukan, jika update dari data pemasukan ini diklik, maka akan dijalankan fungsi berikut. Diambillah data yang mau diupdate, disimpan di variabel ID, lalu diambil tanggal, keterangan, sumber, dan jumlah masuknya. Disimpan di tanggal, keterangan, sumber, jumlah waktu, user ID, dan nilai modal 2. Lalu ketika button save diklik, dijalankan fungsi berikut. Diambil nilai filter, username, user ID, tanggal, keterangan, sumber, dan jumlah masuk seperti sebelumnya. Lalu dijalankan fungsi Ajax dengan pemasukan. Dengan data yang diambil itu adalah keterangan, sumber, jumlah ID sesuai dengan yang diambil. Jika sukses, kalau syarat Ajax sukses, maka akan muncul seperti ini. Ada tanggal, keterangan, sumber, jumlah waktu, dan nilai modal. Lalu diambil Ajax sampai pemasukan yang ini, dan akan ditampilkan di quest standar. Untuk update pengeluaran sama saja. Lalu untuk PHP-nya, yang pertama ada pencarian pengeluaran. Diambil dari folder fungsi file function. Diambil nilai dari keyword, username, dan filter. Lalu dimasukkan query di tabel pengeluaran berdasarkan keyword dan username. Lalu dibuat query berdasarkan filter. Lalu query itu disimpan di pengeluaran dan lalu untuk tampilannya dibuat tabel seperti ini, tampilan dari hasil pencarian pengeluaran terdiri dari kolom nomor, tanggal, keterangan pengeluaran, keperluan pengeluaran, jumlahnya, dan hasilnya. Lalu isinya berurut dari nomor 1. Jika keywordnya tidak sama denganmu, maka akan ditampilkan ini, tanggal, keterangan, keperluan, dan jumlah pengeluaran. Lalu setiap jumlah akan disimpan di dalam array jumlah 2. Dan hasilnya disimpan lagi di dalam jumlah convert. Jumlah convert ini ditambahkan dan disimpan di variabel totally yang akan dimunculkan di tampilan pencarian. Lalu jika keyword tidak sama denganmu, maka akan tampil pencarian pengeluaran, tabel pengeluaran seperti berikut. Terdapat tanggal, keterangan, keperluan, jumlah pengeluaran. Dan ini fungsi untuk menghitung jumlah pengeluarannya. Jumlah itu akan disimpan di array jumlah 2, lalu disimpan di jumlah convert, dan jumlah convert itu ditambahkan, lalu disimpan di total, nanti akan diambilkan di tabel pencarian pengeluarannya. Lalu jika keyword tidak sama denganmu, maka akan muncul tabel
akan jika keywordnya tidak sama dengan pengeluaran akan muncul tabel total pengeluaran dan hasil dari pengeluarannya. Jika keyword tidak sama dengan pengeluaran, maka tabelnya akan kosong. Untuk pencarian pemasukan sama seperti pencarian pengeluaran. Lalu untuk filter pengeluaran juga sama dengan pencarian pengeluaran. Tapi bedanya ini pengambilannya dari filter, sedangkan pencarian dari keyword. Ya. Lalu filter pemasukan sama dengan filter pengeluaran. Lalu untuk tampilan laporan, diambil nilai jenis, tanggal awal, ini jenis pemasukan atau pengeluaran, lalu tanggal akhir, dan username dari situng Google. Lalu diambil query dan form jenis berdasarkan nama dan tanggal awal ke tanggal akhir. Lalu jika jenisnya sama dengan pemasukan dan tanggal awal tidak sama dengan tanggal akhir, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk judulnya pasti ada data pemasukan, lalu ada tabel dengan kolom nomor, tanggal, keterangan pemasukan, sumber pemasukan, dan jumlah pemasukan. Lalu lakukan perubahan berdasarkan tanggal, keterangan sumber, dan jumlah. Lalu untuk total jumlah, setiap jumlah dimasukkan ke array jumlah jumlah, lalu di jumlah convert, dan jumlah convert ini akan dijumlahkan, yang hasilnya akan disimpan di total. Total akan disimpan ke hasil jumlah yang akan ditampilkan di hasil tampil laporan. Lalu jika jumlah 2 itu tidak sama dengan 0, maka terdapat tabel total pemasukan dan hasil jumlahnya. Lalu terdapat button export Excel pemasukan yang nanti berisi keterangan jenisnya, pemasukan atau pengeluaran, lalu tanggal awalnya, lalu tanggal akhir, dan username sampai lalu metode pos pemanggilan. Buttonnya tipe submit dengan nama Excel. Lalu terdapat juga diagramnya yang dibuat. Lalu ini ada fungsi untuk diagram, menampilkan diagramnya dengan nama ID MyChart, nanti ada di fungsi untuk kodenya. Ini MyChart adalah diagram bata, dan MyChart itu ada diagram lingkaran. Untuk pengeluaran sama dengan pemasukan tadi, ini jenisnya juga bedanya, jenis dengan pengeluaran. Untuk tampil pemasukan, mengambil nilai dari filter send, dari tanggal dan username. Lalu diambil query pemasukan dari tabel pemasukan, lalu akan ditampilkan tabel pemasukan dengan kolom nomor, tanggal, keterangan pemasukan, sumber jumlah, dan hasil. Dibuat terurut dari nomor 1, keterangannya tanggal, keterangan sumber jumlah masuk. Lalu jumlahnya tetap di total di akhir, sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lalu ada tabel total pemasukannya di bawah terakhir. Lalu untuk tampil pemasukan F itu terdiri dari bulan, hari, dan tahun. Diambillah bisa dari situng Google dan query dari tabel pemasukan. Ditampilkan untuk tabel dengan kolom nomor, tanggal, keterangan, sumber jumlah, dan hasil. Berikut dari nomor 1, lalu tetap ada jumlahnya. Lalu ini tabel untuk total pemasukan. Lalu ini sama saja seperti tabel pemasukan di app. Untuk tampil pengeluaran dan tampil pengeluaran app dan dia itu sama saja seperti tabel pemasukan sebelumnya. Baik Bapak, saya Sonia Firdaus lagi akan menjelaskan pada bagian function, yang dimana function ini merupakan folder yang berisikan mengenai file-file PHP. Nah, file-file PHP itu berfungsi untuk menangani proses create, update, delete, dan juga read. Selain itu ada juga yaitu untuk membantu misalkan kode berdasarkan fungsinya agar lebih rapi. Nah, di function ini juga berisikan mengenai logika yang dipakai secara berulang-ulang di berbagai halaman. Nah, pada function ini ada beberapa file, yaitu ada file connection, ada file delay, ada untuk diagram, ada function juga, lalu ada untuk login, update, dan juga tambah, lalu ada juga update user. Pertama sekali saya akan menjelaskan pada bagian connection. Nah, pada bagian connection ini fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan konfigurasi koneksi database yang berisikan yaitu nama host, username, password, dan database-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemasukan. Pada pemasukan ini, delete pemasukan ini fungsinya adalah untuk menghapus pemasukan dari database dengan kode SQL-nya yaitu delete row pemasukan ber ID sekian. Nah, menghapus pemasukan ketika ID-nya sekian. Nah, selanjutnya itu akan ada statusnya juga. Ketika statusnya sukses maka akan muncul pemberitahuan berhasil identifikasi berhasil hapus data. Selanjutnya itu delete pengeluaran. Nah, pada delete pengeluaran ini sama seperti delete pemasukan, fungsinya adalah untuk menghapus data pemasukan dan menghapus data pengeluaran dari database dengan kode SQL delete row pengeluaran ber ID sama dengan sekian. Nah, ada juga status yang akan memunculkan pemberitahuan atau notifikasi. Nah, selanjutnya masuk pada diagram pengeluaran. Pada diagram pengeluaran ini fungsinya adalah untuk menampilkan diagram pengeluaran dari mahasiswa. Jadi akan ditampilkan diagram seberapa banyak pengeluaran mahasiswa. Nah, selanjutnya ada file function. Di sini merupakan file umum yang berisikan mengenai fungsi-fungsi bantuan. Nah, selanjutnya itu ada login register. Di sini menangani mengenai login dan registrasi. Nah, selanjutnya ada untuk tambah pemasukan. Di sini untuk menambah pemasukan ke database. Di sini untuk menambah pemasukan diperlukan tanggal, keterangan, sumbernya dari mana, jumlahnya berapa, dan juga username. Dengan kode SQL yaitu insert into pemasukan values, masukkan tanggalnya, masukkan keterangan, masukkan sumber, masukkan jumlah, dan masukkan username. Nah, ada juga status yaitu sukses. Ketika sukses maka muncul notifikasi pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya itu untuk tambah pengeluaran. Sama seperti tambah pemasukan, fungsinya untuk menambahkan data pengeluaran ke dalam database. Nah, diperlukan tanggal, keterangannya, lalu keperluannya untuk apa, lalu jumlahnya berapa, dan username-nya. Dengan kode program sama seperti tambah pemasukan, insert itu pengeluaran values, masukkan tanggalnya, keterangannya, keperluan, jumlah, dan username. Nah, ada juga status dan notifikasinya. Lalu untuk selanjutnya ada update pemasukan. Update pemasukan ini fungsinya untuk memperbarui data pemasukan. Nah, ada update pemasukan ini yang dapat diperbarui yaitu tanggalnya, keterangannya, lalu sumber, lalu jumlah, dan ID. Nah, hasilnya nanti seperti ini merupakan kode SQL-nya. Update pemasukan, set tanggalnya, keterangannya, lalu set juga sumbernya, jumlah, ketika ID-nya sekian. Nah, akan ada juga muncul pemberitahuan ketika data sukses. Nah, selanjutnya ada update pengeluaran sama seperti update pemasukan, yaitu bisa update tanggal, keterangan, keperluan, jumlah, dan ID. Nah, di sini update pengeluaran, set tanggalnya, keterangan, keperluannya untuk apa, jumlahnya, ketika ID-nya sekian. Nah, selanjutnya ada update user juga. Pada update user ini berfungsi untuk memperbarui data username. Nah, di sini juga ada program untuk mengirimkan email secara otomatis kepada pengguna atau user.
Misalnya seperti ini, jika statusnya tidak aktif, maka ini penonaktifkan akun dompetku. Di sini akan muncul akan mengirimkan email yang berisikan kalimat demikian, memaaf saudara-saudari dan lainnya. Lalu di sini ketika statusnya aktif, maka akan dikirimkan email seperti ini, sama saudara-saudari dan sekian. Nah, baiklah Pak, sekian merupakan penjelasan saya mengenai function. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman login. Dan halaman login ini yang dimana memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk mendapatkan akun baru jika belum pernah memiliki akun sebelumnya atau sign up. Lalu selanjutnya juga bisa untuk login ke dalam aplikasinya. Lalu bisa juga untuk menggunakan fitur Remember Me dengan cookie. Lalu untuk beralih ke halaman dashboard jika sudah login sebelumnya. Nah, pada program ini juga terbagi jadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama yaitu untuk memulai sesi dan juga untuk membuat file eksternal yang kemungkinan berisikan koneksi data dan sisanya seperti function PHP, lalu login register PHP. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk pengecekan cookie untuk fitur Remember Me. Dan di sini akan dicek apakah user sudah pernah login dan memilih opsi Remember Me. Nah, jika iya maka akan mengambil username berdasarkan ID-nya, lalu jika cocok maka login otomatis. Dan selanjutnya di sini juga akan ada redirect jika sudah login. Nah, pada bagian ini jika sesi login atau cookie loginnya aktif, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman dashboardnya. Nah, selanjutnya ada proses login dan registernya. Nah, pada proses login dan register ini, jika tombol loginnya ditekan, maka akan menjalankan fungsi login. Lalu jika sign up-nya ditekan, maka akan menjalankan function register. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan alert ataupun pemberitahuan akun Anda berhasil didaftarkan. Lalu jika tidak, maka akan menunjukkan error dari MySQL. Nah, selanjutnya pada bagian di bawah ini merupakan bagian kode program untuk mengatur tampilan dari login. Baiklah, sekian merupakan penjelasan mengenai login. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan, yang dimana pada laporan ini terdapat kode program yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu pertama ada kode program untuk mengecek loginnya, apakah user sudah pernah login atau belum. Nah, lalu selanjutnya di sini ada juga kode program untuk mengatur tampilan dari laporannya. Nah, untuk tampilan laporannya diatur pada kode program berikut ini. Lalu selanjutnya ada juga di sini yaitu script source-nya itu ada dari Ajax. Jadi laporannya nanti diambil dari folder Ajax ya, yang berikut ini, maka nanti laporannya diambil dari folder ini. Nah, sekian merupakan penjelasan mengenai laporan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kode program yang terdapat dalam file seperti laporan pertama, login dapat memasukkan pengeluaran ataupun tambah pengeluaran dan tambah pemasukan. Nah, di sini ada untuk dashboard ya, tampilan awal dalam website. Jadi dalam dashboard ini ada bagian saldo kas, total pengeluaran, total pemasukan, dan ada juga bagian kanan atas atau budi untuk log atau log out. Jadi untuk bagian awal ini start session atau function, yaitu untuk memulai sesi menyimpan informasi login pengguna. Dan untuk function ini juga mengimport fungsi tambahan seperti query atau fungsi lain dari folder function. Dan di sini untuk bagian cek login. Untuk bagian cek login, apakah pengguna sudah login melalui cookie atau session? Jika belum, akan diarahkan langsung ke bagian administrasi atau diarahkan ke halaman login. Dan di sini ada untuk bagian saldo kas, bagian pemasukan keuangan, pemasukan query, select pemasukan dari postingan, di mana pemasukan keuangan ini yaitu untuk mengambil semua data pemasukan milik pengguna saat ini. Kemudian dengan pemasukan yang dimasukkan pengguna dapat dipisah ribuannya untuk keperluan kalkulasi juga. Dan untuk total pengeluaran juga sama seperti pemasukan. Dan untuk bagian saldo yaitu total pemasukan dan total keluar, total pemasukan dan total keluar. Maka dan di sini juga ada tampilan waktu kapan pengguna melakukan pemasukan atau pengeluaran. Secara pemasangan tampil waktu seperti tanggal, bulan, dan tahun juga. Nah, untuk bulan berformat M dan hari berformat D dan tahun berformat D. Untuk tampilan HTML ada header dan sidebar. Dan ada juga logo untuk nama aplikasi serta tombol logout dan sidebar untuk menuju dashboard. Dan di sini juga ada dashboard data harian untuk melakukan pemasukan dan pengeluaran, dan juga untuk input data. Kemudian jika melakukan atau melakukan penambahan pengeluaran dan pemasukan akan dilakukan di bagian input data, penambahan pemasukan dan pengeluaran. Dan untuk bagian laporan ini, setiap transaksi yang terjadi akan dilakukan oleh pengguna seperti melakukan pengeluaran pemasukan akan tampil secara otomatis di bagian laporan. Untuk di close. Jadi untuk tampilan kas dashboard ini ada 3 kotak. Kotak pertama nanti itu berwarna, untuk saldo kas itu berwarna biru. Ini berwarna biru. Ini untuk saldo kas berwarna biru. Dan untuk total pengeluaran tampilannya akan berwarna merah. Dan untuk total pemasukan tampilannya akan berwarna hijau. Setiap tampilan atau tiap kotak akan memberikan data jumlahnya ke bagian halaman.
Dan kami sudah menyertakan di bagian script untuk bagian grafik keuangan dan menampilkan notifikasi alat pengguna. Dan untuk biasanya saya akan menjelaskan di bagian PHP dulu atau PHP. Jadi di bagian laporan ini untuk awalnya ada juga bagian sesi mulai atau untuk fungsi PHP, yang dimana di awal ini kita ngecek apakah user sudah login atau belum. Dan untuk tampilan halaman laporan menggunakan HTML, ada header dan sidebar. Di bagian header ini ada tampilan tombol atau logout di bagian kanan atas, dan untuk sidebar ini ada sebagai profil pengguna dan akan muncul apakah pengguna sedang melakukan transaksi, dan akan ada tanda bahwa pengguna sedang dalam transaksi atau sebagai tanda akan muncul kata on di bawah profil. Di data laporan ini, bagian data laporan ini, ketika pengguna melakukan data harian atau adanya transaksi bagian data harian, otomatis juga akan tampil di bagian data laporan. Di data harian ini ada data masukan, ada data pengeluaran juga. Dan sebelum melakukan data pemasukan dan data pengeluaran, pengguna harus melakukan input data ini. Data misalnya tambah pemasukan, berapa pemasukan dan dari mana pemasukan dan bagian tambah pengeluaran juga, pengguna melakukan input data juga, misalnya pengeluaran kebutuhannya untuk apa, dan secara otomatis pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pengguna akan tampil di bagian apa. Nah, jenis laporan yaitu ada pemasukan, pengeluaran, dan bagian pemasukan dan pengeluaran ini juga akan muncul di bagian itu atau tampilan, itu yang terdapat dari tanggal, bulan, dan tahun akan ditampilkan di bagian apa. Lalu untuk bagian login otomatis dan proses login register. Jadi sama seperti tadi bagian sesi awal ini, yaitu cek apakah kita bisa berisi sebuah oleh user yang dipakai buat login otomatis untuk mengingat kunci atau password yang dibuat oleh pengguna. Misalnya pengguna melakukan membuat akun yaitu email dan password, maka di situ akan ada untuk mengingatkan pengguna dengan password yang dibuat oleh pengguna. Dan di bagian login inset ini dipanggil fungsi login yang prosesnya untuk mencek username, dan password. Jika pengguna berhasil melakukan pendaftaran atau login dan register, maka akan dinyatakan sukses atau akan ada berhasil daftar. Dan untuk tampilan halaman dari login ini menggunakan sebuah HTML dan memilih dan image dengan judul registrasi untuk menggunakan CSS. Di sini ada bagian robot untuk melakukan pendaftaran atau sign daftar, di mana loginnya digunakan CSS. Dan seperti saran tadi, jika pengguna membuat password atau kunci login, maka ada tampilan untuk mengingatkan bahwa pengguna bahwa password dan kunci login. Maka pengguna dapat submit, lalu loginnya sukses. Dan untuk dapat keluar akun. Di bagian periode ini ada untuk sama juga memulai sesi dan sesi, memakai sesi start untuk membuat akses langsung aktif, dan mengecek apakah user sudah login. Terus bagian sesi login masih kosong, artinya belum login atau sudah login, dan langsung diarahkan ke login supaya bisa akses secara langsung. Dan ini untuk menghapus sesi login atau sesinya aktif di bagian tampilan terus. Ini juga untuk menghapus sesi login, dan bagian info yang terdata di bagian login browser akan dihapuskan untuk informasi. Setelah semua data login dihapus, bisa akan diarahkan baik ke login biar bisa login lagi atau ganti. Jadi ini dengan bisa semua data login dan sesi login, terus membawa user ke login supaya bagian sesi ini aman terus. Untuk bagian masukan data. Nah, bagian awal ini start session dan exit ini, yaitu fungsinya untuk mengecek apakah user sudah login, dan bagian sesi login ini dibuat dengan menggunakan pengguna dan langsung diarahkan ke bagian folder. Kalau tidak ada bagian sesi login ini, berarti redirect langsung ke login dan diarahkan langsung ke admin. Dan untuk mengambil tanggal hari ini bagian masukan, yaitu untuk mendapatkan tanggal transaksi sekarang yang dilakukan oleh pengguna dengan format itu KPM, NMM, dan D sebagai hari, LD, dan terus sebagai tahun. Untuk menampilkan tanggal kita melakukan masukan. Dan untuk bagian kuliah di sini, yaitu untuk langsung mengadakan masukan, data pemasukan yang tahun sama, dan hari, dan penggunanya sesuai dengan user yang login dalam website. Bagian HTML, ada header, dan kemudian berisi tombol logout atau keluar,
dan si label yang berisi navigasi lengkap dengan submenu atau slide. Submenu atau slide. Di mana nama user ditampilkan dengan maksimal 7 karakter. Dan untuk bagian pencarian data. Mencari data dan ini juga user bisa memilih tanggal yang diinginkan untuk melakukan pemasukan, pengeluaran, dan ada juga untuk bagian search misalnya untuk mencari data dan masukkan berdasarkan itu. Data bagian ini disimpan dan diinput untuk keperluan umum. Ini bagian filter dan mencari tadi ya. Di mana user dapat memilih tanggal yang diinginkan untuk filter bagian untuk melakukan pemasukan dan pengeluaran. Dan di sini juga akan ada keterangan pemasukan itu, misalnya gaji atau beasiswa dan jumlah masuk pemasukan. Jadi ini ada untuk bagian modal tambah data, di mana kemudian bisa menambahkan data untuk melakukan pemasukan atau pengeluaran. Pemasukan itu pemasukan berapa, pemasukan keterangan pemasukan dan sumber masuk, misalnya ATM, kuliah, beasiswa, dan serta menampilkan untuk jumlah pemasukan juga. Dan untuk bagian edit data, ini sama dengan tambah tapi berisi data yang dipilih untuk diedit dan untuk input serta disimpan di bagian data input atau menggunakan disimpan untuk mengupdate data. Dan di sini juga ada script untuk membuka modal edit dan tombol edit klik seperti yang digunakan untuk verifikasi data. Untuk semua keterangan ATM dan untuk pemasukan slot. Menggunakan bagian tempel yang dibuat yang surat terus sama saja dengan pemasukan HP dan pemasukan jasa dengan saja dan bagian luar HP pengeluaran HP sampai keluar. Jadi untuk bagian keluaran yang sama saja setiap kali memastikan penuh sudah juga ya start session dan untuk pengeluaran menggunakan tempel yang mana ada alert berisi logo aplikasi, judul, dan tombol lookup. Dan kemudian juga harus maksimal 7 karakter. Dan untuk bagian sibar juga di bagian pengeluaran, ada juga untuk foto pengguna, nama pengguna, dan tampilan bawah pembahasan. Bagi sibar ini ada dashboard juga, di mana dashboard ini ada berisi dan harian dengan submenu data masukan, dan pengeluaran. Dan ada juga untuk bagian data, di bagian sibar ini ada bagian data dan sebelumnya yaitu bagian tambah masukan dan tambah keluar. Dan ada juga di bagian sibar ini terdapat laporan yang dilakukan dalam transaksi keuangan di website ini. Dan kemudian dapat juga memilih kalau itu benar ini melakukan pengeluaran juga memilih tanggal saat ini. Dan ini data pengeluaran yang mana untuk menampilkan data pengeluaran ini di pengguna yang dalam tabelnya berisi kolom nomor, tanggal, keterangan pengeluaran, keperluan pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan aksi. Dan ada juga untuk seperti keterangan pengeluaran ini tadi ya. Dan ada juga fitur tambah dari data pengguna. Ketika kemudian melakukan tambah transaksi keluar atau masukkan, akan ada juga bagian edit data atau refund. Jadi di bagian tambah data ini pengguna akan melakukan pengisian data sesuai dengan keperluan pengguna. Keperluan pengeluaran satu akan itu utang berat transaksi kendaraan keperluan pengguna. Dan kemudian juga distribusi untuk menghasilkan jumlah pengeluaran dan untuk mendapatkan data. Sampai untuk yang pengeluaran bisa. Jadi saya menjelaskan di bagian data. Anda mendapatkan data yang ingin dilihat pengeluarannya. Untuk konfigurasi misalnya jumlah tabel ada 5 dan jumlah data, jumlah halaman, aktif dan halaman data.
seperti yang tadi saya katakan menggunakan header dan server dalam HTML. Ada juga dashboard dan ada pemasukan di luar. Ini bagian isi tabel. Isi tabel itu ada data pengeluaran. Dalam data pengeluaran ini ada nomor, tanggal, keterangan pengeluaran, dan pengeluaran. Dan di bagian navigasi connection ini, di mana bagian bawah halaman atau navigasi halaman, dan next untuk di halaman sebelumnya dan berikutnya. Dan akan ada halaman dengan high unit pada halaman yang sedang aktif. Lalu setiap tombol di bagian connection ini akan membawa username atau konteks user tetap konsisten saat di dalam. Di sini. Ada juga halaman. Lalu untuk selanjutnya di bagian tambah pemasukan. Tambah pemasukan. Seperti pertama tadi di bagian start ini yaitu untuk mengisi PHP, untuk lagi dan mengimport wiki dengan login. Mengecek cookie untuk login dan data pengguna. Dan jika tidak ada cookie, maka dicek di sisi. Jika username, data sambil user diambil dari situ. Dan ini adalah proses submit untuk menambahkan data, di mana akan memeriksa apakah form ini sudah submit. Jika iya, maka fungsi akan dipanggil dan akan menambahkan data pemasukan di bagian tanda. Itu juga dengan jika gagal, maka tampilannya akan seperti data gagal. Lalu untuk penentuan tanggal bagian tambah pemasukan ini ada variabel untuk bulan dan hari, dan untuk tahun di sini nilai tanggal dan bulan. Kemudian hari dalam format D yang digunakan sebagai hari akan menambahkan tambahan pemasukan, atau sesuai dengan bulan tahun formatnya DLY dan seperti. Lalu bagian HTML. Di bagian HTML ada logo aplikasi website dengan logo MD, dan ada juga nama website itu dengan ciri khas, dan tombol logout. Dan bebas navigasi, yaitu ada foto profil pengguna, dan ada tanda bahwasannya pengguna sedang aktif atau berada dalam website. Dan untuk dashboard, dalam dashboard ada data harian. Data harian ini dimana terdiri dari pemasukan, pengeluaran pada checklist. Lalu untuk input data yang pemasukannya aktif dengan highlight biru, ya, pemasukan di bagian input data dan pengeluaran. Dan untuk bagian form tambah data, untuk tambah data pemasukan, itu masukkan tanggal pemasukan untuk user, dan keterangan pemasukan bisa input atau teks, dan juga pemasukan bisa input atau teks juga. Dan untuk tambah pengeluaran seperti awal, bosannya sesi ini untuk menyelesaikan aplikasi tidak, dan untuk bagian require function untuk mengonfirmasi autentikasi. Jadi untuk bagian ya, itu untuk tambah pengeluaran ada tampilan tambah data. Jadi biasanya ada seperti tadi itu logo website dan website serta tombol label, foto pengguna, dan tampilan pengguna juga. Lalu di bagian label ini ada dashboard yang terdiri dari pemasukan, data pengeluaran, dan seperti biasa ada juga untuk input data yang baru, di mana itu data yang terdiri dalam pemasukan, pengeluaran, dan dengan keseluruhan transaksi yang dilakukan dan website akan tampil di dalam laporan website. Di sini ketika pengguna melakukan tambah data pengeluaran, maka otomatis akan disuruh untuk masukkan tambah pengeluaran, masukkan keterangan pengeluaran, akan dibina dan lain-lain. Masukkan jumlah pengeluaran, dan di halaman ini itu form input untuk tambah data. Bagi user yang sudah login dengan user, sistem notifikasi user lewat session dan kemudian menampilkan form dengan file, tanggal, keterangan keperluan, dan jumlah. Itu penjelasan singkat dari saya mengenai dashboard yang sudah terjadi laporan itu pemasukan user, pengeluaran PHP, pengeluaran user, dan tambah pemasukan PHP. Dan untuk tampilan websitenya, baik di sini saya akan menampilkan website yang diisi dari laporan, jadi dapat pemasukan, pengeluaran, dan tambah laporan. Di sini pengguna dapat memasukkan atau menampilkan sebuah jenis laporan berupa pemasukan atau pengeluaran. Misalnya pemasukan, pengguna dapat memberi tanggal, yang dimana pemasukan dimulai dari tanggal berapa disampaikan,
lalu beberapa aplikasi otomatis di sebelah akan tampil. Begitu juga dengan input data, ini terdiri dari masuk juga dan pengeluaran juga. Dan begitu juga dengan data harian. Data harian juga ada untuk membuat data pemasukan dan data pengeluaran. Dan di sini saya sudah membuat tadi sebagai contoh menggunakan data pemasukan dan data pengeluaran, yang ada di sini itu tanggal keterangan pemasukan, sumber pemasukan, gaji, ATM, dan juga pensiun. Dan di sini ada di bagian atas ini untuk mengedit data harian, dan ini untuk menghapus data harian. Dan di sini juga kita sudah memiliki banyak data pemasukan pengguna, bisa melakukan pencarian atau pengguna lebih dapat lebih cepat. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada di bagian profil pengguna dan nama pengguna serta tanda aktif pengguna bahwa pengguna sedang dalam website atau melakukan transaksi dalam website catatan atas ini. Dan di bagian atas kanan ini ada untuk logout. Ketika pengguna ingin membuat akun baru, pengguna dapat melogout, atau ketika pengguna tidak menggunakan website ini, pengguna dapat melakukan logout. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai dashboard, yaitu laporan keuangan, upload, pemasukan, pemasukan user, dan pengeluaran atau tembak pemasukan tambah. Sedikit dari saya, kiranya jika ada kesalahan ucapan atau kata yang salah, saya mengucapkan kata maaf. Sekian dan terima kasih.